Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Prilia Koiriani dengan NIM akhir 113. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan Krasia angkatan 2021. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Perbedaan dan Persamaan Sudut Pandang Teori Ekonomi Merkantilis dalam Pemikiran Teori Ekonomi Fisiokat. Konsep pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilisme merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dan besarnya volume perdagangan global teramat penting. Politik perekonomian merkantilisme sebagai aliran perekonomian bertujuan untuk memperkuat negara dengan jalan akumulasi kekayaan atau kapital. Karena itu pembangunan ekonomi harus diprioritaskan demi memperoleh surplus sebanyak mungkin dari perdagangan internasional dalam lingkungan yang penuh konflik. Pemerintah dalam masing-masing negara harus mengembangkan kebijaksanaan nasionalis ekonomi, yaitu dengan menerapkan pengendalian harga dan upah buruh sehingga barang yang dihasilkan bisa dijual dengan harga yang bersaing di pasar internasional. Kedua, menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor. Ketiga, menggalakkan ekspor barang manufaktur dan membatasi impor hanya untuk komoditi pasar. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis, dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Inti pemikiran merkantilis ini adalah pertama, emas dan perak khususnya merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai. Oleh karena itu, mereka melarang ekspor logam mulia. Kedua, negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya. Ketiga, dalam kebijaksanaan ekspor impor berkeyakinan bahwa perkembangan harus dapat diraih dan dikelola dengan jalan meraih surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang yang melebihi belanja untuk impor barang. Keempat, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara ketat untuk memelihara keabadian kaum koloni, tunduk dan tergantung kepada negara induk. Kelima, penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap mobilitasi barang. Keenam, harus dibangun pemerintah pusat yang kuat guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme tersebut. Dan terakhir, pentingnya pertumbuhan penduduk tinggi namun disertai dengan sumber daya manusia yang tinggi pula untuk memenuhi kepentingan pemasokan, kepentingan militer, serta pengelolaan merkantilisme yang kuat pula. Filosofi merkantilisme. Selama era merkantilisme berlangsung, tidak hanya perdagangan dan perekonomian saja yang mengalami perkembangan yang pesat. Kemajuan literatur pun juga mengalami perkembangan seiring dengan munculnya persoalan-persoalan ekonomi yang berhubungan dengan bisnis para pedagang tersebut. Tetapi di lain hal, karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan tidak dapat digeneralisasi, tulisan-tulisan mereka kemudian berantakan dan tidak teratur. Akan tetapi dari tulisan mereka inilah kemudian Adam Smith memperoleh banyak sumber yang menulis buku berjudul The Wealth of Nations yang kemudian sangat terkenal. Nilai ekonomi merkantilisme. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Istilah sistem dagang digunakan oleh kritikus terkemuka Adam Smith Lahai 2008, tetapi merkantilisme telah digunakan sebelumnya oleh Mirabeau. Banyak negara menerapkan teori ini, salah satunya adalah Prancis, negara yang memiliki perekonomian terbaik di Eropa pada saat itu. Raja Louis XIV dari Prancis
Mengikuti anjuran Jean-Baptiste Colbert tahun 1662 hingga 1683, ditetapkan bahwa negara harus menguasai bidang ekonomi dan kepentingan negara seperti yang diidentifikasi oleh raja yang unggul dari pedagang dan orang lain. Tujuan dari kebijakan ekonomi merkantilisme adalah untuk membangun negara terutama di usia perang gencarnya, dan negara harus mencari cara untuk memperkuat ekonomi dan melemahkan musuh asing. Instrumen kebijakan yang diinginkan merkantilisme. Lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya ini adalah mitra dari politik ekonomi absolutisme atau monarki absolut merkantilisme, termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Teori merkantilis bervariasi dalam penerapan terkini dari suatu penulis ke yang penulis lain dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tarif tinggi terutama pada barang-barang manufaktur merupakan ciri dari kebijakan merkantilis. Kebijakan lainnya termasuk menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, memonopoli pasar termasuk pelabuhan utama, melarang ekspor emas dan perak bahkan untuk alat pembayaran, melarang perdagangan yang dibawa kapal asing, subsidi ekspor, mempromosikan manufaktur melalui pemberian subsidi langsung, membatasi upah, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, dan membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Atau dapat dikatakan suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital, mineral berharga terutama emas maupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah sebisanya impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintah suatu negara harus mencapai suatu tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor dengan banyak intensif dan mengurangi impor. Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Konsep pemikiran ekonomi mazhab Fisiokrat. Mazhab Fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Perbedaan dengan kaum merkantilis adalah ketika kaum merkantilis menganggap sumber daya kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, namun kaum Fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini dinamakan aliran Psikortim. Istilah Psiokrates berasal dari bahasa Yunani, dari kata pisia berarti alam dan kratein atau kratos berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Ada 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal, yaitu: pertama, pengikut aliran Fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif, ilmiah, dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Kedua, aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik berikutnya. Ketiga, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional
dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Mazhab Fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francis Quesnay, tahun 1654 hingga 1774. Seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi 15 Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan seli raja Madame de Pompadour. Buku Quesnay yang berjudul Table Économique adalah usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antara bagian ekonomi tersebut. Filosofi Fisiokrat dalam kemakmuran di suatu negara bisa dicapai melalui agrikultur. Kaum Fisiokrat percaya bahwa tidak ada campur tangan pemerintah atau minim adanya campur tangan pemerintah membuat negara jauh lebih makmur dan semakin dekat dengan puncak kemakmuran. Penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan dengan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat juga percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang sangat harmonis. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak, memberi manusia kebebasan dan memberikan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Sangat bertentangan dengan pendapat kaum merkantilis yang menyatakan bahwa sumber kemakmuran masyarakat adalah logam mulia yang diakumulasikan melalui perdagangan internasional. Kaum Fisiokrat menyatakan sebaliknya, bahwa sumber kemakmuran masyarakat adalah alam, yaitu bidang pertanian. Istilah Fisiokrat digunakan pertama kali oleh Quesnay yang berasal dari Yunani kuno, kekuasaan atau kekuasaan alam. Pendapat kaum Fisiokrat merupakan reaksi implementasi pendapat kaum merkantilis yang menganaktirikan sektor pertanian. Nilai ekonomi yang diharapkan. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa sebagai konsumsi dan surplus pertanian, sedangkan ekonom modern mempertimbangkan ini sebagai aktivitas produktif yang ditambahkan pada penerimaan nasional. Sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang pabrik seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini mempresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah, dan perdagangan ini kemudian dikenal sebagai teori sewa Fisiokrat. Penekanan pada pertanian yang akhirnya menyebabkan munculnya revolusi industri. Hanya tanah yang bersifat produktif, sehingga para petani dan penambang dianggapnya sebagai sekelompok masyarakat produktif. Kemudian setiap kebijakan yang diambil harus ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Karena sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah tanah dan lahan. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Instrumen kebijakan yang digunakan. Adapun pokok-pokok ajaran Fisiokrat terdiri atas 5 prinsip utama. Jacob Ussher dan Stanley Ebro, tahun 1988. Pertama, order natural mazhab Fisiokrat memiliki pandangan bahwa hukum alam itu dapat mengatur manusia. Jadi seluruh kegiatan manusia harus dibawa ke dalam harmoni dengan hukum alam. Kedua, laissez-faire, laissez-passer. Ungkapan ini berasal dari Vincent de Gournay yang artinya biarkanlah orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah. Dengan prinsip ini, maka kaum Fisiokrat mengharapkan pemerintah tidak memperluas intervensinya dalam perekonomian melebihi minimum dan bertujuan hanya untuk melindungi kehidupan dan hak milik masyarakat umum. Ketiga, tekanan pada sektor pertanian. Dalam pemikiran Fisiokrat, sektor primer seperti pertanian dan pertambangan merupakan sektor yang paling produktif dalam perekonomian, karena hanya sektor itu yang dianggap memproduksi suatu surplus atau produksi neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. Keempat, pajak tunggal atas pemilik tanah. Kaum Fisiokrat yang berpendapat bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi produktif, maka hanya pemilik tanahlah yang harus dibebani pajak. Kelima, antara hubungan sektor ekonomi, kaum Fisiokrat telah berhasil menganalisis arus barang dan uang dalam perekonomian dalam Table Économique
1759. Dalam menjelaskan hal ini, Kusna membagi penduduk ke dalam 3 golongan, yaitu klase produktif yang terdiri atas petani, klase proprietaris yang terdiri atas pemilik tanah, klase steril atau klase dependent yang terdiri atas pedagang dan industriawan, dan ketiga golongan penduduk ini merupakan golongan penduduk yang aktif. Adapun golongan keempat yang terdiri dari para buruh, klase pasif, hanya berarti dalam hubungan konsumsi, bukan produksi. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi masa praklasik yang terdiri dari mazhab merkantilis dan fisiokrat memiliki pandangan yang sangat berseberangan. Kaum merkantilis menyimpulkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hanya dapat diperoleh dengan meningkatkannya kekuasaan negara dan kekuatan golongan kapitalis dan pedagang. Menampikan taraf hidup rakyat banyak, di samping itu kemakmuran yang menjadi tujuan mereka dikaitkan dengan kekuatan ekonomi negara, akumulasi modal para kapitalis pedagang tersebut, bukan pemenuhan ekonomi masyarakat umum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa doktrin merkantilis hanya menguntungkan para kapitalis dan pejabat pemerintahan. Doktrin ini secara khusus melayani mereka yang paling berkuasa dan mereka yang paling menikmati dari hak istimewa. Jackson, Auser, and Stanley, para ahli berpendapat bahwa pemikiran mazhab merkantilis merupakan model yang paling ekstrim dari perilaku pengejaran laba. Berbeda dengan mazhab merkantilis, pemikiran utama kaum fisiokrat mencintai kebebasan dan awal lahirnya prinsip laissez-faire. Kaum utama yang menjadi perhatian mazhab fisiokrat adalah sektor pertanian. Fisiokrat berupaya untuk menaikkan harga hasil pertanian karena menurutnya ketika sektor pertanian kaya berarti kerajaan pun kaya, demikian pula rajanya. Begitu pula dengan kebijakan upah buruh tani yang akan sama dengan kenaikan harga produk pertanian. Dalam analisa Sastrodiyopora 2001 menyimpulkan bahwa pemikiran fisiokrat yang mengarustamakan pertanian kapitalistik dalam pembangunan memiliki dua kekeliruan. Karena pada kenyataannya justru para industrialis dan buruh yang menjadi tokoh paling penting dalam perekonomian dan bukan pengusaha pertanian yang menjadi tipikal dalam perekonomian Prancis tersebut pada saat itu. Berdasarkan pemikiran ekonomi masa praklasik yang terdiri dari mazhab merkantilis dan fisiokrat berupaya melahirkan gagasan atau pemikiran ekonomi yang sangat ekstrim. Perekonomian yang penuh otokrasi pemerintah di suatu sisi, perekonomian yang bebas lepas tanpa campur tangan pemerintah sama sekali. Ciri pemikiran ekonomi yang masih tradisional nampak pada pengarusutamaan perekonomian hanya pada salah satu sektor, industri atau pertanian. Hal ini tentu menjadi sebuah kekeliruan karena pada hakikatnya semua sektor perekonomian bisa berjalan beriringan untuk saling menopang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.